Saya juga nggak bisa kerja. Ya. Kayak sebelum punya anak gitu. Kalau misalkan saya cerai nggak punya anak, nggak masalah. Saya bisa cari kerja kemana aja. Saya bisa kerja apa aja. Tapi karena punya anak yang bayi ini, otomatis saya nggak bisa kemana-mana. Saya nggak bisa nyari kerja. Akhirnya saya tinggal di kampung ini dengan serba keterbatasan. Tolong diterima, ini buat jajan sekecil aja ya Teh. Makasih ya. Ini. Teh. Jazakallah khairan. Channel YouTube-na sing langkung majeng. Amin. Langkung seueup subscribe sareng viewersna. Amin. Atur nuhun pisan aja jazakallah khairan. Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda HDW. Ketemu lagi bareng HDW Channel. Hari ini kita ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kita hampir beberapa hari ini kita jelajah kampung Tasikmalaya. Dan ini katanya kebetulan kita ada di Kampung Cempaka. Desanya apa sih? Lupa lagi kita. Masuknya desa Purwaraharja ya. Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Tuh, unik-unik kalau di sini ya, Sobat Muda HDW. Saya tertarik dengan ini nih, rumah yang saya kayak pila gitu. Padahal ini rumah di perkampungan biasa, tapi sangat luar biasa. Dan pemandangannya juga keren di sini, pesawahan, ya, perkebunan, sangat luar biasa. Dan ini jadi perkampungannya itu di sana. Tadi kita keliling di sana ada 1-2 kampung, cuman beberapa rumah. Dan kesini lagi beda lagi, beda lagi kampung, gitu kan. Dan ini kita masuknya Kampung Cempaka katanya. Kita sempat ngobrol-ngobrol sama aparat setempat, dan alhamdulillah kita diizinin untuk jelajah kampung di kesempatan siang hari ini. Ini kita sekitaran jam 9 pagi ini. Ini di sini di Tasikmalaya. Suasananya masih mendung gitu ya, tapi belum hujan katanya di sini, belum sempat hujan udah beberapa hari. Nah, mudah-mudahan kita menemukan sesuatu, Sobat Muda HDW, di perkampungan ini dengan view yang keren banget tuh kan. Ada yang lagi aktivitas di sawah, ngarit dan sebagainya. Dan hari ini kita akan telusuri, ini belum tahu ini kemana arahnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi sama sama warga di sini. Nah, kalau jam-jam segini emang jarang-jarang sekali ya untuk
aktivitasnya semuanya pada ke kebun. Jadi kita tidak tahu. Nah, tuh ada yang beraktivitas, kita akan nanya langsung, mudah-mudahan kita sambil nanya, emang bener nggak ini namanya Kampung Cempaka. Tuh, ada yang lagi beraktivitas. Assalamualaikum Teteh. Aduh, teh hapunten ngiring sekedap teh. Teh dupi iya kampung naon teh? Kampung Sukasari, Desa Purworaharja. Kampung Sukasari, Desa Purworaharja. Alhamdulillah. Oh, jadi ini teh kampung apa teh? Sukasari. Sukasari, Desa Purworaharja, Kecamatan Bojonggambir. Bukan Cempaka tadi. Kampung. Kalau Cempaka yang sebelah sana. Oh, salah berarti kita ya. Kita Cempaka. Oh, jadi ini Sukasari ya? Iya. Kampung Sukasari, Kecamatan Bojonggambir. Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Desanya? Purworaharja. Oh, Purworaharja. Waduh. Teteh sama siapa teh? Nama? Cuman berdua sama anak. Enggak, Teteh nama siapa teh? Yani. Yani. Oh, Teteh Yani. Oh, di sini berdua sama anak. Iya. Oh, si Anya kemana? Nggak ada. Nggak ada, Udah gimana? pisah. Oh, udah pisah? Iya. Janda tuh Teteh. Iya. Masya Allah. Kita ketemu lagi sama janda nih, sobat muda. Dan umur berapa tahun teh? 43. 43 tahun. Iya. 43 tahun. Tapi kok masih kayak umur 20 tahun teh? Alhamdulillah. Kayak umur 20 tahun beneran Teteh ini. Oh, jadi di sini berdua saja sama anak ya Teh? Iya. Waduh. Sebenarnya ada yang gede. Oh, ada yang gede? Iya, Yang sekolah. yang gede umurnya berapa tahun Teh? 15 tahun. 15 Kelas tahun. Kelas 3 SMP. SMP. Itu yang paling besar. Cewek cowok Teh? Cewek. Cewek. Yang kedua? Enggak, itu yang ketiga. Yang pertama udah nikah. Oh, yang pertama. Jadi berapa semuanya? Anak saya ada 5. 5. 5 orang. Masya Allah, anaknya 5. Tapi kayak ABG Teh, beneran Teh? Bisa aja. Bener, tuh masih cantik gini ya di kampung. Alhamdulillah. 5. Itu 5 satu bibit Teh? Enggak. Hah? Dari yang suami yang pertama 4 orang. Oh, maksudnya dari suami pertama 4 anak? Iya. Oh iya. Suami pertama 4 anak. Iya. Suami yang kedua? 1. Yang paling kecil. 1. Oh, jadi 5 semuanya. Iya. Oh, jadi Teteh pernah 2 kali menikah? Iya. Oh, sama orang mana yang pertama Teh? Orang sini juga. Orang sini juga. Iya. Yang kedua? Orang masih dekat-dekat sini, Taraju. Oh, masih dekat Taraju ya? Iya. Oh iya, ini masuknya Taraju berarti ya? Kabupatennya? Enggak? Kabupatennya sama Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Cuma beda kecamatan. Oh, kecamatan. Oh, beda kecamatan ya. Kalau Taraju kecamatan masuknya ya? Iya. Kecamatan Taraju. Kalau ini Bojonggambir. Bojonggambir. Iya. Ini sobat muda. Kita ketemu sama Teh Yani. Teh Yani ya Teh. Umur 43 tahun, rasa ABG ini sobat muda. Beneran Teh aslinya. Kirain Teh tadi umurnya masih 20 tahun gitu. 20 ke atas. 20 ke atas ya. Teteh mah masih seger gitu kelihatannya Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oh ya Teh, kalau ngobrol nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya di sini ya. Ini kita lagi jelajah kampung. Alhamdulillah ketemu sama Teh Yani. Iya. Janda 2 kali, masya Allah. Terus kegiatannya apa aja Teh? Ya paling sehari-hari ngomong anak aja, karena yang paling kecil itu baru umur setahun. Jadi ngurus anak aja. Iya. Terus untuk kesehariannya? Ya paling apa ya? Manfaatin peninggalan orang tua aja. Apa? Kebun atau apa? Kebun. Ambil tanaman kapol atau coklat gitu. Memanfaatkan hasilnya aja. Karena yang dulu orang tua. Orang tua, jadi kita yang ini lumayan Teh. Ya alhamdulillah adalah. Untuk keseharian. Ya enggak setiap hari juga sih, cuman kadang-kadang doang. Tapi ya setidaknya ada lah masukan, walaupun sedikit. Biasanya nih kalau hitungan per hari atau gimana kalau ke kebun? Ya enggak kehitung per hari, per minggu pun kayaknya enggak. Itu kalau kayak kapul tuh paling sebulan 2 kali. Itu baru bisa panen, itu pun enggak banyak. Kalau kayak coklat juga sama. Kalau lagi berbuah ya ada yang bisa kita manfaati. Tapi kalau lagi pas nggak musim buah ya nggak ada. Nggak ada ya. Sesekali aja. Berarti kadang sehari juga nggak dapat? Enggak
nggak ada. Biasanya paling dapat berapa sehari? Kalau juga untuk iya, makan. Kalau misalkan sekali panen coklat, itu kan harus dijemur lama. Nunggu sampai beberapa kali ngambil, baru kita bisa jual ya paling 2 kilo. Berapa tuh kalau dapat? 3 kilo. Kalau harga per kilonya 16.000 kali 2 kilo atau 3 kilo aja udah segitu. Itu pun nggak bisa kita prediksi 2 minggu atau sebulan. Jadi bisa dikatakan hampir ya tidak tentu ya. Iya. Tidak tentu. Jadi tidak tentu untuk pendapatan. Iya. Kalau boleh sedikit cerita kenapa teh bisa nyampe 2 kali? Yang pertama apa ya? Mungkin yang pertama udah nggak cocok aja. Dalam hal apa tuh? Dalam prinsip lah, lebih ke prinsip, lebih ke tujuan hidup. Jadi kita udah nggak searah, udah nggak satu tujuan. Jadi udah nggak bisa sama-sama lagi. Tapi awalnya satu tujuan kan? Ya di awal sih gimana ya ngomongnya? Karena dari awal itu nggak apa-apa kali ya bilang ini perjodohan. Oh iya. Jadi bukan awalnya atas, dijodohin. Ya, bukan atas dasar kehendak sendiri. Jadi nggak pacaran dulu waktu itu. Dibilang pacaran lama sih, cuman ya karena namanya dijodohin jadi gimana ya, nggak kayak yang kita milih sendiri. Jadi dijodohin, tapi alhamdulillah mempunyai anak. Alhamdulillah. 4. Ya. Berjalan gitu ya. Dan selama pernikahan rumah ada teh? Waktu itu ada. Kalau ini rumah siapa emang? Ini rumah anak saya. Oh. Yang paling gede. Sebenarnya saya setelah cerai yang pertama pun saya nggak punya apa-apa, nggak dapat bagian apa-apa. Yang dapat bagian itu cuman bagian anak aja udah. Buat anak semua ya, jadi buat anak dari ayahnya gitu kan. Jadi teteh sekarang tinggal sama anak. Iya, numpang di rumah anak karena anaknya nggak ada, merantau. Oh, merantau. Sama suaminya. Jadi saya yang ninggalin rumah anak ini. Gitu. Terus yang kedua? Yang kedua anak saya yang kembar, yang satu baru kemarin nikah. Terus yang satunya lagi, alhamdulillah dia kerja. Kalau suami yang kedua? Suami yang kedua itu ketemu pas saya lagi kerja di Jakarta. Pisah dari suami yang pertama, saya hidup sendiri tuh 6 tahun. Tahun 2020 saya sebenarnya nggak kenal baru sih, dulu teman waktu di pesantren. Saya pikir pilihan saya buat menikah kedua kalinya tuh yang terakhir. Tapi mungkin namanya manusia, cuman punya rencana, Allah lah yang punya kehendak. Cuman 2 tahun berjalan pisah lagi. Pisah lagi ya? Iya. Kenapa tuh? Apa ya dibilangnya? Saya juga sebenarnya nggak ngerti masalahnya. Kayak hal sepele gitu, cuman miskomunikasi aja. Kayak hal sepele tapi ya akhirnya pisah. Saya pisah itu selepas melahirkan anak yang terakhir ini. 28 hari habis operasi sesar saya diceraiin. Nggak ada masalah? Iya sebenarnya ada masalah sih, tapi ngomongnya gimana ya? Kalau saya beberin yang sebenarnya takutnya kayak buka aib gitu, tapi lebih ke apa ya? Saya ngomongnya gimana ya, bingung. Jadi intinya masalahnya berat gitu ya? Berat banget. Intinya untuk garis besarnya sampai saya waktu itu hamil anak yang pertama, anak yang terakhir ini saya dituntut setelah lahiran harus tes DNA. Padahal selama saya 2 tahun tinggal sama suami yang kedua tuh ya saya nggak pernah kemana-mana sendiri. Saya juga masih bisa dikatakan tidak percaya ya? Ya itulah. Di apa istilahnya, itu hal terberat yang saya hadapi di saat saya baru lahiran.
Waktu itu mau pulang kemana, orang tua udah nggak ada, saudara ada, tapi semuanya pada jauh tinggalnya. Mau ikut ke saudara juga nggak enak, karena mereka udah pada punya keluarga sendiri. Akhirnya saya ya tinggal di sini, di rumah anak saya yang pertama. Itu pun saya bisa tinggal di sini karena anak-anak pada merantau semua. Yang kepikiran pas waktu saya diceraiin tuh, saya bingungnya tuh nggak punya pendapatan, saya juga nggak bisa kerja. Kayak sebelum punya anak gitu, kalau misalkan saya cerai nggak punya anak nggak masalah, saya bisa cari kerja kemana aja, saya bisa kerja apa aja. Tapi karena punya anak yang bayi ini, otomatis saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa nyari kerja. Akhirnya saya tinggal di kampung ini dengan serba keterbatasan. Ya paling saya minta tolong ke tetangga deket aja, saudara, ya saudara jauh. Tapi yang tinggalnya deket. Bukan saudara saya nggak bantu, tapi mungkin semuanya juga pada punya kebutuhan masing-masing. Sayanya juga nggak enak kalau terus minta bantuan, kayak ngebebanin mereka banget gitu. Berat kayaknya teh kalau juga bisa keinget hal itu gitu ya. Berat banget. Sampai saya pesimis banget, bisa nggak ya saya hidup di kampung, punya tanggungan anak yang masih kecil, sementara saya di sini nggak bisa ngapa-ngapain, kerja kayak orang-orang juga, misalkan kayak buruh ke kontrak atau ke sawah gitu, saya nggak mungkin ninggalin anak saya masih kecil. Sementara kakaknya juga ya harus dibiayai, dia tinggal di pesantren, buat biaya sekolahnya juga. Buat saya itu semuanya nggak gampang. Tapi mau gimana lagi? Saya harus hadapin semuanya. Saya tawakal aja. Mudah-mudahan kuat teteh. Insya Allah. Insya Allah. Ada Allah yang maha menguatkan. Amin. Saya yakin Allah kasih cobaan tidak akan di luar batas kemampuan hamba, termasuk saya hamba yang lemah. Semoga Allah kasih kekuatan lebih buat saya. Harapan teteh, mungkin punya harapan, keinginan ke depannya gimana? Ya harapannya saya tadinya saya pengen kerja, tapi saya mengingat anak saya masih kecil, saya kasihan harus ninggalin dia. Terus kalau misalkan pengen kerja bawa anak, siapa sih yang mau mempekerjakan orang bawa anak? Itu susah banget buat saya. Karena masih kecil, umur berapa tahun? Baru 1 tahun. 1 tahun nih. Tapi saya pengen ke depannya setidaknya saya punya penghasilan, entah dagang atau apa gitu. Tapi itu semua butuh modal. Kalau dagang mau datang. Kalau di sini bisa buka warung. Ya, pernah sih sempat di sini pas anak saya masih bayi. Saya kayak jualan seblak itu, goreng-gorengan jajanan anak-anak. Cuma ya seiring bertambahnya usia anak saya udah nggak bisa lagi saya beraktivitas berjualan. Kan harus ekstra jaga anak yang kecil ini. Saya juga nggak mungkin nitipin dia ke tetangga atau ke saudara yang dekat karena semuanya punya kesibukan masing-masing. Jadi itu ya harapannya, mudah-mudahan minimal teteh bisa kerja tapi bisa ngurus anak juga gitu ya teh. Kalau juga misalnya di kampung paling ngewarung ya. Kalau juga misalnya ke kebun ada yang misalnya nyuruh, pernah nggak? Selama tinggal habis lahiran kemarin belum pernah. Karena saya nggak bisa. Tapi biasanya suka. Ya, kalau dulu sih pernah, nggak sering juga, cuman pernah. Misalnya kalau di sini kebanyakan apa? Ya kalau lagi musim panen di sawah ya kerja di sawah. Kalau di kebun ya jarang-jarang. Paling ke kebun sendiri gitu. Kalau ini dikasih berapa biasa teh kalau juga misalnya ke sawah? 30.000 per hari. Dari pagi sampai duhur.
Sobat Muda HDW, alhamdulillah kita masih ngobrol sama Teh. Siapa Teh? Teh Yani. Teh Yani. Aduh suka lupa Teh Yani. Jadi keinginan paling besar mah apa Teh yang pengen diomongkan? Ya setidaknya pengen punya usaha gitu. Kayak sebelumnya jualan seblak. Yeah. Mungkin semakin bertambahnya usia nanti anak saya juga semakin butuhkan biaya yang nggak sedikit. Apalagi kakaknya yang sekarang tinggal di pesantren kelas 3 SMP, itu juga butuh biaya yang lumayan besar. Ntar Teh kan 5 ya anaknya. Iya. Yang pertama udah menikah. Iya. Yang kedua, yang kembar kakaknya udah menikah. Oh, kembarnya dua-duanya udah. Belum, adanya. Oh, yang seadanya belum. Terus yang ketiga yaitu yang kelas 3 SMP. Masih sekolah, kelas 3 SMP di Singaparna. Di Singaparna. Terus yang pesantren siapa? Ya itu. Oh, itu sekolah sambil pesantren ya. Itu perlu biaya. Iya. Nah, jadi yang 4 itu dari bapak yang ke 1. Iya. Nah, yang bapaknya itu ikut ini nggak? Kadang-kadang. Ngasih gitu Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya kalau dia lagi ada mungkin yang ngasih. Alhamdulillah ya. Jadi masih dari bapaknya juga masih ada. Untuk menafkahi ya sampai sekarang. Nah, kalau juga misalnya yang kecil? Ya itu sama sekali saya yang nanggung. Nggak ada banget? Iya, cuman dulu aja. Dari pas dia lahiran sampai umur berapa bulan gitu. Sini-sininya udah itu. Saya sendiri yang biayain. Sampai saat ini? Iya. Nggak ada? Nggak ada. Masya Allah. Jadi sampai saat ini yang kecil belum ada. Padahal perempuan ya? Iya. Itu perempuan tanggung jawab laki-laki loh, karena nanti kan nikah sama, ya mudah-mudahan lah ada jalan, mudah-mudahan walaupun teteh biayain ya mudah-mudahan ya Teh ada rezekinya Teh. Amin. Amin. Jadi tanggungan Teteh yang paling berat tadi satu apa tuh? Ya anak yang kelas 3 SMP itu sama anak yang kecilnya aja. Jadi 2 ya? Iya. Kalau yang kakaknya ya alhamdulillah dia buat kebutuhan dia sendiri ya ada. Kebutuhan ada ya. Tapi buat bisa bantu adik-adiknya yang mungkin belum. Cuman buat dia aja udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada niatan untuk ini lagi nggak tuh? Maksudnya? Menikah lagi. Sampai saat ini saya nggak kepikiran. Kenapa? Ya gimana ya? Nggak kepikiran aja. Nggak kepikiran ya. Yang penting sekarang mengurus anak aja dulu. Iya, itu aja, fokus ngurusin anak aja. Fokus aja ngurusin anak supaya anak juga jauh lebih baik ya, dan sukses sekolahnya dan hal itu. Jadi kalau untuk kesana mah belum ada belum kepikirannya. Nah itu jadi intinya sih Teh Yani kalau bisa ingin menghidupi anaknya dengan cara apapun, salah satunya tadi kalau bisa mah ingin berjualan. Berjualan di mana tuh di sini? Ya di rumah aja di sini. Apa? Pengen berjualan apa? Ya kayak jualan jajanan anak-anak aja gitu, jualan seblak. Yang penting ada pemasukan. Untuk sehari-hari ya? Iya. Karena mungkin kalau nunggu dari kebun juga kadang ada, kadang ya, enggak. Nggak tentu. Itu nggak bisa diprediksi tiap hari, tiap minggunya, sesekali aja. Sesekali aja. Saya pengen ya punya pemasukan yang ada gitu setiap harinya, walaupun nggak besar, tapi setidaknya saya bisa buat biaya anak yang 2 ini. Terutama yang kecil. Tapi terbentur modal karena sempet jualan juga. Cuman ya karena penghasilannya cuman itu, ya dipakai buat kebutuhan sehari ya habis ke modal-modalnya. Jadi buat berjualan lagi ya terbentur modalnya itu. Kalau yang kecil ini masih menyusui atau enggak Teh? Masih siapa sih ini? Iya. Pakai ASI. ASI Alhamdulillah ya. Jadi tidak beli apa namanya susu formula ya. Masih ASI alhamdulillah. Jadi masih susu ASI dan tidak pakai susu formula Sobat Muda. Jadi kita tidak terlalu berat ya. Dan mudah-mudahan juga anaknya jauh lebih baik. Amin. Aduh,
dilebet heula tuh Sawios teh di dia we ya di aduh ini saung heula raos di dia mah teh raos pisan masyaallah luar biasa. Nah ini jadi sobat muda HDW terima kasih teh udah ngobrol-ngobrol sama kita. Iya. Ya mudah-mudahan teteh jauh lebih baik ya teh ya. Amin. Keluarga dan juga apapun yang teteh lakukan bisa jauh lebih baik. Dan intinya sih apapun permasalahan yang dulu kita tutup ya teh ya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa membuka lembaran yang jauh lebih baik. Amin. Gitu kan, dan mudah-mudahan aja setelah apa yang teteh obrolkan sama kita, nggak apa-apa ya kita video ini teh nanti kita upload juga nggak apa-apa ya, Masya Allah. Ini bisa membuat teteh jauh lebih baik dan mudah-mudahan ada orang baik yang bisa membantu untuk kehidupan teteh selanjutnya. Amin. Teteh terima kasih, tapi ini ada sedikit rezeki dari saya teh, diterima ya walaupun sedikit teh, tidak seberapa, tolong diterima. Ini buat jajan si kecil aja ya teh. Makasih ya. Ini teteh. Mudah-mudahan janten kajayaan. Amin amin. Kang Aa, amin amin. Amin. Nasi yang kagentosan deui. Amin 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 ya rabbal alamin. Yuswa panjang barokah. Amin. Sehat salamina. Amin amin. Channel YouTube-na sing langkung majeng. Amin amin. Langkung seueur subscribe sareng viewersna. Amin. Atur nuhun pisan aja jazakallahu khairan katsira. Sami-sami. Penting teteh sehat ya teh ya. Ya udah teteh kalau gitu saya pamit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.